Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna wanfa'na wanfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bab tauhid. Tauhid ya. Baik, kita baca dulu. Wajaizun fil ismi an yu'akkada 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 Fayatba'ul mu'akkidul mu'akkada Fayatba'ul mu'akkidul mu'akkada Fi awjuhil i'rabi wat ta'rifi la Fi awjuhil i'rabi wat ta'rifi la Munakkarin fa'an mu'akkadin khala Munakkarin fa'an mu'akkadin khala Wa lafzuhul mashhuru fihi arba'u Walafzul mashhur fihi arba'u Nafsun wa 'ainun thumma kullun ajma'u Nafsun wa 'ainun thumma kullun ajma'u Wa ghairuha tawabi'un li ajma'a وغيرها توابع لأجمعا Min akta'in wa abta'in wa absa'a من أقطع وأقطع وأقصى Kaja'a zaidun nafsuhu wa qul ara كجاء زيد نفسه وقل أرى Jayshal amiri kullahu ta'akhkhara جيش الأمير كله تأخر Wa tuftu hawlal qawmi ajma'ina وتفر حول القوم أجمعين Matbu'atan binahwi akta'ina متبوعة بنحو أقطعين Wa in tu'akkid kilmatan a'adtaha وإن تؤكد كلمة أعدتها Bilafdhiha ka qawlikan tahataha. بلفظها كقولك انتهى انتهى. Baik. Pembahasan sekarang adalah tabi' atau tabi'un min tawabi'. Salah satu tawabi' yaitu taukid. Taukid. Sebagaimana yang ada dalam Ajrumiyah atau Mukhtasar Jidan bahwasanya tapi dari ini kak ya. Maksudnya gak enak nulis nyiwo kalian. Pokoknya dalam bahasa Arab ada istilahnya taukid. Taukid itu apa namanya? Penekanan dalam pembicaraan yang menunjukkan arti ya benar-benar. Taukid terbagi menjadi dua. Ada taukid maknawi, ada taukid lafzi. Taukid maknawi itu taukid yang menggunakan beberapa lafadz khusus yang disebutkan di situ, diantaranya adalah nafsun wa ainun thumma kullun ajma'a. 4 lafadz itu adalah 4 lafadz dalam taukid maknawi. Kenapa disebut taukid maknawi? Karena dia tidak mengulangi lafadz yang ingin ditaukidkan, tapi dia menggunakan lafadz lain. At-taukid bagi menjadi dua. Al-ma'nawi, al-lafzi. Al-ma'nawi itu adalah taukid atau penekanan dalam satu kalam yang dia menggunakan beberapa lafadz tertentu. Lafadz yang pertama yang dipakai adalah kullun. Yang kedua ainun, nafsun ya di situ ya, nafsun dulu ya. Nafsun, kemudian ainun, kemudian kullun, yang terakhir ajma'.
Baik. Maka di sini An-Nazim rahimahullah taala beliau mengatakan wajaizun fil ismi an yu'akkada. Wajaizun dan boleh fil ismi dalam isim an yu'akkada untuk diberi taukid. Untuk diberi taukid. Wajaizun lan iku tetap oleh fil ismi ing dalam isim utawi an yu'akkada yento den taukidi. Maka jaizun itu kalau di i'rab dia khobarnya an yu'akkada. Baik. Bahwasanya beliau mengatakan wajaizun dan boleh fil ismi dalam isim an yu'akkada untuk ditaukidkan. Terus fi'il boleh nggak? Fi'il boleh apa tidak? Ya. Hah? Di sini beliau mengatakan wajaizun fil ismi dunal fi'li. Maka ya, dalam pembahasan ini tidak ada taukid untuk fi'il. Beda nanti dalam masalah badal. Ini maksudnya untuk ma'nawi ya, untuk ma'nawi. Kita bicara ma'nawi dulu. Dalam taukid ma'nawi tidak diperkenankan untuk fi'il. Dalam taukid ma'nawi tidak diperkenankan untuk fi'il. Yang boleh untuk fi'il hanya taukid lafzi saja. Ya. Qara'tu. Itu mengulangi kata qara'tu tadi itu sebagai penegasan. Tapi kalau kalau ma'nawi itu nggak bisa. Makanya di sini beliau mengatakan wajaizun fil ismi an yu'akkada. Dan boleh di isim untuk ditaukidkan. Beliau mengisyaratkan bagian yang pertama, yaitu taukid ma'nawi. Ya, taukid ma'nawi. Wajaizun fil ismi an yu'akkada taukidan ma'nawiyan, gitu maksudnya. Dan boleh dalam isim untuk ditaukidkan. Jadi, taukid ma'nawi hanya berlaku untuk apa? Al-ismu. Kalau ini berlaku juga al-ismu wal fi'lu. Wajaizun fil ismi an yu'akkada fayatba'ul mu'akkidul mu'akkada. Maka kalau sudah boleh untuk diberikan taukid ma'nawi, maka apa yang akan terjadi? Atau bagaimana i'rab taukid? Atau i'rab mu'akkidnya? I'rab mu'akkidnya mengikuti mu'akkad. Jadi ada mu'akkid, ada mu'akkad. Mu'akkid itu taukidnya, mu'akkad itu yang ditaukidi. Ja'a Zaidun nafsuhu. Maka ini semuanya disebut lafadz taukid. Ketika masuk dalam kalam, maka yang gabung dengan lafadz taukid disebut mu'akkid. Contohnya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Maka lafadz Zaidun ini disebut mu'akkid. Afwan. Mu'akkad. Ini disebut mu'akkad yang ditaukidi. Lafadz nafsu disebut al-mu'akkid yang mentaukidi. Lafadz Zaid itu disebut mu'akkad, nafsu disebut mu'akkid. Maka beliau mengatakan, fayatba'ul mu'akkidu mu'akkada. Maka mu'akkid ini mengikuti mu'akkad. Ya, jadi hukumnya mu'akkid mengikuti mu'akkad. Kemudian, mengikuti dalam hal apa? Bait yang kedua beliau mengatakan fi aujuhil i'rabi. Mengikuti dalam wajah-wajah i'rab atau dalam bentuk-bentuk i'rab. Jadi i'rabnya mu'akkid mengikuti i'rabnya mu'akkad. Maka kalau mu'akkad di sini fa'il, dia marfu,
maka hukum i'rab di sini juga ikut marfu. Ja'a wastaqa sapa Zaidun Zaid nafsuhu rupani awake Zaid. Kok rupane sih? Nafsuhu yo awake Zaid. Kan rupane badal ini ya. Ja'a wastaqa sapa Zaidun Zaid nafsuhu ya. Ja'a wastaqa sapa Zaidun Zaid nafsuhu yo awake Zaid. Iya. Iya. Baik. Jadi mengikuti dalam hukum i'rab. Ya, maksudnya hukum i'rab ya rafa, nasab sama jar. Karena nggak mungkin jazm karena kita bahas isim. Ya, ini dihilangkan dulu. Fi aujuhil i'rabi wat ta'rifi. Fi aujuhil i'rabi wat ta'rifi. Maksudnya apa? Maksudnya muakkid mengikuti muakkad. Fayajba'ul muakkidul muakkada. Yang pertama mengikuti dalam masalah apa? Yang pertama mengikuti dalam masalah fi aujuhil i'rab. I'rabnya ikut. Yang kedua dia mengikuti ikut ma'rifah. Wa ta'rifi. Ya, fi aujuhil i'rabi wa ta'rifi. Jadi muakkid mengikuti muakkad yang pertama dalam wajah-wajah i'rab atau bentuk i'rabnya. Yang kedua, dia ikut dimakrifatkan. Maka cara memakrifatkan lafaz taukid ini ya dengan menyambungkannya dengan dhamir. Karena mudhof ilaih kan mudhofnya kan kalau disambungkan ke mudhof ilaih kan dia jadi makrifah. Ya. Kalau kita ngomong kitabun ini kan nakirah. Kalau kita ngomong kitabu Zaidin, kitabnya jadi makrifah. Maka kalau mau menyambung, kalau mau menjadikan ini semua, lafaz ini semua menjadi makrifah, ya. Maksudnya mengikuti dalam wajah takrifnya, ya. Maka orang Arab menyambungkannya dengan dhamir yang kembali kepada muakatnya. Nafsuhu balik kepada Zaid. Makanya itu yang maksudnya dia mengikuti dalam makrifah. Kalau muakatnya ya, ketika muakatnya makrifah, dia juga ikut makrifah dengan menyambungkannya dengan dhamir yang kembali kepada Zaid. Jadi itu maksud dari bait fi aujul i'rab wa ta'rifi dan ta'rif. Jadi dia ikut dimakrifatkan. Ya, nafsu dengan cara memudhofkan kepada dhamir. Baik. Ta'rif ma'rifah. Fi aujuhul i'rabi wa ta'rifi. Stop dari situ. Kalau kita baca secara makna bukan secara syair. Kalau secara makna kita bacanya gini. Wa ja'isun fil ismi an yu'akkada fayatba'ul mu'akkidul mu'akkida fi aujuhul i'rabi wa ta'rif. Gitu. La munakkarin fa'an mu'akkadin khala. Ya. Apa maksudnya la kata la munakkarin? Ya. Fi aujul i'rabi wa ta'rifi la munakkarin fi auju munakkarin fa'an mu'akkadin khala. Muakkad ya di situ ya pakai tan apa? Fathah ya. Pakai fathah muakkadin. Beliau mengatakan yang perlu digarisbawahi atau dhabit atau kaidahnya. Beliau mengatakan bahwasanya la munakkarin tidaklah munakkarin itu nakirah. Tidak nakirah, maka dari muakkadin dari muakkad khala tidak ada. Kalau kita terjemahan ya rada ruwetnya nih. La tidak ada atau tidak munakkarin nakirah. Fa'an maka dari muakkadin muakkad khala nakirah tadi tidak ada. Jadi khala itu fa'ilnya munakkar.
Saya jelaskan. Beliau di sini menjelaskan bahwasanya muakkad itu tidak boleh isim yang nakiroh. Muakkad itu tidak boleh isim yang nakiroh. La munakkarin fa'an muakkadin khola. Tidak boleh nakiroh, maka dia dari isim dari muakkad khola, pergi, hilang, tidak ada. Jadi tidak boleh misalkan ja'a atau ja'a rajulun nafsuhu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imriti, ini nggak boleh. Kenapa? Dia isim nakiroh. Nggak boleh isim nakiroh kemudian diberi taukid. Karena penegasan itu fungsinya untuk menegaskan sesuatu yang sudah diketahui. Bagaimana kita mau menegaskan sedangkan sesuatu tidak diketahui gitu. Jadi menurut Imriti, ya, dalam Imriti ini, lafadz yang nakiroh tidak boleh diberi taukid maknawi, tidak boleh diberikan taukid maknawi. Jadi nggak boleh kita ngomong ja'a rajulun nafsuhu. Kalau mau dikasih taukid maka dikasih alif ja'ar rajulu. Zaidun kan ma'rifah. Nama orang. Zaid kan nama orang. Isim alam termasuk ma'rifah. Baik. Nah, baru kalau boleh ja'ar rajulu nafsuhu. La munakarin, tidak nakiroh, fa'an muakkadin, maka dari muakkadnya khola, nakiroh tadi tidak ada. Kalau terjemahannya gitu. Terjemah Indonesia atau Jawa? Indonesia aja ya, Indonesia gitu. Jadi la tidak ada. Munakarin atau tidaklah. Munakarin, isim yang nakiroh. Fa'an muakkadin, maka dari muakkadnya dia khola, nakiroh tadi khola, tidak ada. Dalam artian nggak boleh muakkad itu nakiroh gitu loh. Munakar itu nggak boleh. Munakar itu nakiroh. Ya alasannya tadi. Karena nakiroh itu sesuatu yang belum diketahui, tidak tahu kadarnya, tidak tahu ya nakiroh lah. Itu ya belum jelas. Sesuatu yang belum jelas. Tidak diketahui kadarnya, tidak diketahui ukurannya, maka tidak bisa untuk diberikan taukid. Ya. Isim nakirah seperti itu. Baik. Illa. Mesti ada ilahnya ya. Kecuali kalau isim nakirah tadi sudah diketahui kadar atau batasannya. Ya ada. Kecuali isim nakiroh yang diketahui kadar ukurannya. Isim nakiroh. Iya. Bukan diketahui. Ya pokoknya yang diketahui ukuran atau kadarnya. Para alim nahwu membuat contoh di antaranya. Kalau saya ngomong satu bulan itu sudah diketahui nggak kadarnya? Diketahui batas waktunya. Rentangnya diketahui 29 atau 30 hari. Nggak mungkin lebih dari itu dan nggak mungkin kurang dari 29. Maka para ulama nahwu mengatakan, boleh isim itu nakiroh diberi taukid dengan syarat kalau isim nakirohnya diketahui batasannya. Sudah ada tahdidnya, sudah ada mikdarnya, ukuran. Contohnya seperti sumtu syahron kullahu. Sumtu syahron kullahu.
Baik. Sumtu wis poso sapa ingsun syahron ing dalem sewulan kullahu ya sekabehane sawulan. Syahron kullahu. Ya. Meskipun dia tidak diketahui bulan apa, tapi ukuran dalam satu bulan kan sudah diketahui. Iya kan? Secara makna sudah 29 atau 30. Gak mungkin kurang, gak mungkin lebih. Kecuali Masehi kalau Februari. Atau Masehi yang bulan lainnya. Bisa 31. Februari 28 bisa. Tapi kalau Hijriah, ya sudah 29, 30. Wes ikut dok. Makanya dalam hadis asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Gitu. Asyahru hakadha hakadha wa hakadha. Bulan itu ya 29 ya kan 30. Sekarang ono luwe teko iku. 31 enggak mungkin. Ya enggak mungkin 31. Ya. Enggak mungkin. Sumtu saya berpuasa syahron 1 bulan kullahu full. 1 bulan kul semuanya penuh semuanya. Semua hari. Baik. Lanjutannya. Bait yang keempat. Kemudian beliau mengatakan, nah, setelah beliau menjelaskan dhawabit, menjelaskan tentang kaidah-kaidah dulu, ya, rumus-rumus dulu dalam tauhid maknawi, maka kemudian beliau mulai menjelaskan masing-masing dari lafadz tauhid maknawi. Ya, maka beliau mengatakan, walafdhuhul masyhuru fihi arba'u. Dan lafadz yang masyhur untuk tauhid maknawi itu ada 4. Ya. Walafdhuhu dan lafadznya, hu balik ke tauhid. Ya. Walafdhuhu lafdzut tauhid. Ya. Atau bisa juga lafdzul muakkid. Lafadz yang digunakan untuk mentauhidkan. Iya. Yang masyhur ada 4, ada sebenarnya yang lainnya, cuma itu jarang dipakai seperti akta'u, abda, absa'u, wa abda'u. Ada 4 yang masyhur. Walafdhuhul masyhuru fihi fi tauqidil maknawi lal lafzi. Jadi fihi itu di dalam tauqid maknawi. Kalau lafzi kan dia mengulangi lafaz. Ja'a Zaidun Zaidun. Ya. Ja'a Zaidun Zaidun. Yo Z yo Zaid gitu. Jadi mengulangi lafaznya. Baik. Walafdhuhul masyhuru fihi arba'u walafdhu dan lafaz tauqid al masyhuru yang terkenal fihi dalam tauqid maknawi itu ada arba'u 4. Yang pertama nafsun. Nafsun. Nafsun maknanya ya diri. Ya diri. Jadi diri orang itu atau diri benda itu. Zatnya, gitu. Dirinya. Nafsun. Contohnya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Telah datang Zaid nafsuhu, dirinya Zaid. Ya, memberikan tauhid dirinya benar-benar Zaid gitu namanya. Benar-benar Zaid. Nafsun yang pertama. Yang kedua, ainun. Ya, ainun. Ainun maknanya juga sama dengan nafsun. Ya, maksudnya ya benar-benar dirinya. Bukan di sini maksudnya mata ya. Wis sampean kira moto nih. Ja amrun ainuhu, ja'us teko sapa amrun amrun ainuhu rupani motone mereka bukan. Bukan badal ini. Bukan rupane, tapi yo awake amr. Ain itu dirinya. Kalau dulu Ustaz Ana jelasin Ustaz. Kenapa? Maknanya bisa Ustaz.
Ya iya, benar-benar itu. Ya ain kan maknanya sama dengan nafsun. Ya dirinya orang itu. Maka tapi kan bisa saja dia diartikan mata, kalau nggak tahu kan. Ja'a Zaidun ainuhu, dia jadi badal. Badalnya Fa'at bin Kul. Ya, badalnya Amr. Iya. Iya. Iya, sebagian dari dirinya Amr. Ainuhu, bukan badal ini. Tapi taukid. Iya, kalau kita artikan nggak enak. Ya, tahu dari enak gak enak. Dari rasa, bet. Iya. Iya, taste-nya. Tauk ya, tauk Arabinya harus punya. Atau enggak perlu drag. Yang penting rasanya kok gak enak loh. Terjemah maca kitab terus tadi gak enak sekali. Jadi diartikan yang enak. Jadi dalam menerjemahkan itu diartikan yang enak. Termasuk baca kitab juga gitu. Jadi kalau ini nggak cocok, oh berarti seperti ini. Gitu. Karena ada kemungkinan dalam bahasa Arab. Wis pirang jus serat? Dus 10 rek, aku kalah rek. Seperang jusan? Deres sih. Jus 15 rek ini. Ikut nggak ngitung. Oh, nggak ngitung luar biasa. Menjaga keikhlasan. Tahu-tahu masih alat ijaz. Tapi mulainya 29. Nah, itu tadi, Mang. Nafsun ainun ya. Kemudian atsalits yang ketiga. Tsumma kullun. Yang ketiga adalah kullun, semuanya. Maknanya semuanya. Ya. Contohnya ya misalkan akaltu al-khubza kullahu. Ya. Saya makan roti kullahu seluruhnya. Nggak ada yang tersisa. Baik. Yang terakhir, ajma'. Ajma'u. Ajma'. Ajma' itu ya seluruhnya sama. Hah? Oh, bukan. Bukan. Ajma' itu isim. Dan dia bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Ajma'un, ajma'in. Jadi dia isim dan bisa dijamakkan dengan bentuk mudzakkar salim. Ajma' ya. Jadi ajma'in atau ajma'un. Ya. Jami' juga bisa. Jami' juga bisa. Jami'uhu akaltul khubza jami'ahu bisa. Karena semakna. Karena semakna. Jami' atau ajma'. Ajma' keseluruhan. Baik. Kemudian yang selanjutnya bait kelima itu beliau sudah membuat contoh-contoh. Oh, itu ya, ghairuha ya. Oh, yang keempat berarti. Wa ghairuha, dan selain lafaz 4 tadi, tawabi'un li ajma'a, merupakan tawabi'. Tak beri contoh dulu ajma'ah, misalkan ja'a al-qaumu ajma'un. Berbeda dari lafaz yang selainnya, dia nggak perlu disambungkan ke dhamir. Dan dia biasanya dipakai untuk yang jamak-jamak yang banyak. Satu orang jarang pakai. Ja'a Zaidun ajma'uhu, itu nggak jarang. Jadi ajma' itu biasanya dipakai dalam kata-kata atau untuk memberikan taukid kepada kata yang banyak. Qaum, annas misalkan. Ya. Wasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Iya gitu, Mas Amir ya ayatnya ya.
illa iblis itu loh. Wasajadal malaikatu kulluhum ajmaun ya. Illa iblis gitu kan kalau nggak salah. Iya bet, ini ya. Bukan Al-A'raf kalau nggak salah itu. Iya, salah. Soalnya ada kan alat kayak gitu. Iya. Kalau jami umum itu berarti ada. Kalau jami iya, kalau ajma enggak. Soalnya dipakai. Kalau jami umum ya. Alasannya afal itu. Kalau wajib afal. Alasannya wallah alam, orang nggak tahu alasannya kalau yang ini. Tapi memang dalam penggunaannya seperti itu. Dia dipakai untuk lafat-lafat yang jamak dan dia dibentuk menjadi seperti jamak mudzakkar salim. Jadi kalau nasab atau jar dia ajmain. Berarti itu istisna dari yang antum jelasin tadi. Istisna dari yang Dia harus nakirah dengan cara menyambungkan. dia sudah nakiroh seperti ini. Ini sudah nakiroh. Gitu. Nakirohnya seperti ini dengan seperti ini. Jadi dijamakkan seperti itu. Kok nakiroh? Ma'rifahnya sudah seperti ini. Jadi ajmaun ini sudah ma'rifah, hukumnya ma'rifah. Gitu. Hukumnya sudah ma'rifah. Ya, wallah alam, anak nggak tahu kenapa. Tapi Semuanya. itu yang disampaikan oleh para nahwu. Jadi dia sudah ditakdirkan ma'rifah, ya seperti itu. Beda kalau yang lainnya dia perlu disambung kepada dhamir supaya jadi ma'rifah. Tapi kalau ini langsung. Jadi ketika dia dijamak mudzakkar salim atau itu dia sudah jadi ma'rifah. Artinya jami', semuanya. Ja'al qaumu ajma'un, telah datang kaum seluruhnya, seluruh mereka. Baik. Wa ghairuha, dan selain balik ke 4 tadi, dan selain 4 ini tawabi'un, ada lafat-lafat yang mengikuti tawabi', mengikuti. Wa ghairuha, dan selain yang 4 tadi tawabi'u, ada pengikut li ajma'a, untuk lafat ajma'a. Ya. Ada yang mengikuti lafat ajma'a. Min akta'in wa abta'in wa abso'a. Abso'a di sini maksudnya abso'. Abso'. Alifnya itu tambahan saja. Jadi lafat 3 ini, akta, abta', abso'. Ini merupakan juga mu'akid. Juga lafat mu'akid juga. Lafat taukid. Tapi dia itu tidak bisa atau jarang berdiri sendiri. Dia mengikuti lafat ajma'ah. Jadi dia datang setelah ajma'ah. Ja'al qaumu ajma'una abta'un. Ja'al qaumu ajma'una absa'un. Gitu. Dia enggak datang sendiri. Ja'al qaumu absa'un gitu enggak. Tapi didahului ajma'un. Makanya disebut tawabi'un li ajma'ah. Dia ngikuti ajma'ah. Bukan berdiri sendiri, jarang dipakai di dalam kalam berdiri sendiri. Baik. Yang kelima, ya, di bait yang kelima beliau mengatakan, kemudian bait kelima beliau sudah mulai memberi contoh. Contoh-contoh. Contoh yang pertama untuk nafsun. Beliau mengatakan, seperti ja'a Zaidun nafsuhu, kaja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Maka nafsuhu adalah mu'akid, dia marfu, dan Zaidun adalah mu'akkad, dia fa'ilun marfu. Dan juga nafsu maknanya sama dengan ain. Nafsu ya ain. Semua tahu gitu. Berarti enggak itu apa ya? Hukum asalnya ya. Tetap dalam ini. Dalam satu jenis pembahasan atau pembagian, kita harus tahu yang paling dasar itu adalah hukum asal. Baru nanti illa itu kita ketahui kalau kita sudah paham betul hukum asal. Maka benar seperti yang saya katakan, enggak semuanya, iya memang. Ya, tapi hukum asalnya adalah memang ma'rifatkan. Tapi ada yang dia ma'rifat dengan sendirinya tanpa idhofah. Yaitu lafadz ajma'. Betul, salah satunya. Dan juga yang mengikuti ajma', akta, abso, abta. Baik. Kemudian contoh yang kedua. Kul aro
jaisal amiri kullahu ta'akhkhara. Nah, ini untuk contoh yang lafadz kul. Beliau mengatakan aro, ya, saya melihat di mana ini? Di sini aja ya. Aro jaisal amiri kullahu ta'akhkhara. Saya melihat jaisha pasukan, al-amir pemimpin, kullahu semuanya. Ini balik ke sini, jais. Karena yang ma'rifah ini kan. Kullahu seluruh jaisul amir ini ta'akhkhara, telat datangnya gitu ya. Atau berada di belakang. Al-Amir itu juga bisa dengan raja. Al-amir bisa pemimpin, lebih cocok pemimpin ya. Fi'il. Jadi fi'il. Fi'ilnya jais. Ta'akhkhara fi'il fa'iluhu jais. Baik. Kemudian yang keenam. Ini kalau diartikan itu yang terlambat itu Jaisul amir, jaisul amir. Pemimpin ininya. Jais ya. Ini pasukannya yang bukan pasukannya. Loh, pasukannya. Jadi fa'ilnya itu ini. Ini fi'ilnya. Ini fi'ilnya. Jadi saya melihat pasukan pemimpin semuanya terlambat atau berada di belakang. Jadi ini jaisul amir ya. Telat gitu loh, terlambat. Oh, artinya jaisul amir itu bukan pemimpin pasukan ya, Dr. Loh, jaisul amir itu pasukan Dan pemimpin. Pasukannya amir, pasukannya pemimpin. Oh, pasukan. Iya, bukan pemimpin pasukan, bukan. Jais itu pasukan, al-amir pemimpin. Jadi pasukannya pemimpin. Apa nih caranya? Ya, nih. Ngerti ya pasukan pemimpin ya? Iya, mengawal presiden. Punya pasukan. Iya, jadi jaisul amir itu pengawal presiden itu tadi loh. Yang banyak. Iya, jadi pengawal presiden semuanya itu telat. Gitu. Iya. Iya. Atau berada di belakang. Yang keenam, contoh yang lainnya. Contoh untuk ajma'. Wa tuftu haulal qaumi ajma'ina. Artinya ajma'in gitu aja. Fathah alifnya itu tambahan, bukan ajma'in gitu aja. Jadi kalau ajma' contohnya di situ beliau memberikan contoh tuftu haulal qaumi ajma'in. Tuftu saya berkeliling haulal qaumi di sekitar masyarakat, di sekitar satu kaum, ajma'in seluruhnya. Jadi kayak ada kumpulan orang, kemudian dia tawaf, dia berkeliling, ya ngubengi wong-wong imang. Tuftu haulal qaumi ajma'in. Maka ajma'in dia adalah mu'akkid dan kaum adalah mu'akkad. Dan kaum majrur maka mu'akkidnya ikut majrur. Ya. Majrur karena idhofah ya, kaum idhofah kepada haul. Baik. Saya berkeliling. Itu bukan khusus untuk tawaf. Ya, enggak harus khusus. Dalam bahasa Arab itu enggak ada yang khusus. Iya, dalam kata-kata bahasa Arab itu jarang ada yang khusus. Misalkan sholat yusolli, apakah hanya untuk sholat? Enggak, bisa sholawat, bisa berdoa, macam-macam mananya. Iya, sallu ala nabi gitu misalkan. Sallu ala sahibikum misalkan. Apakah bersolat? Bukan. Ya sholati temanmu ini. Iya. Salli ala fulan. Maksudnya
sallu ala itu pun, sallu ala itu bukan hanya maknanya cuma sholawat. Sallu ala nabi itu maknanya sholawat. Tapi kalau sholli ala fulan itu maksudnya ya sholati gitu loh. Sholati jenazahnya gitu loh. Ana usolli ala fulan, saya mensolati jenazahnya fulan. Kalau misalkan sallallahu Allah mendoakan. Iya. Iya, doa. Maksudnya doa di sini. Sallallahu. Allah bersolawat gitu, maksudnya doa. Maksudnya doanya itu pujiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya lafaz salat seperti itu. Jadi enggak lafaz dulu. Tuftu itu bisa saja pokoknya tafa ya tufu itu maknanya kalau bahasa Arab berkeliling. Ya. Ya. Makanya ketika Rasul ditanya tentang masalah kucing, apakah najis? Beliau mengatakan innaha tawafina bainakum wa tawafat. Kucing itu hewan yang sering tawaf di sekelilingmu. Ya kan kan kucing kan melibet itu tawafin. Yang banyak tawafnya. Bukan banyak tawafnya, akeh glibete itu maknanya. Ya, glibet tawaf. Baik, kembali ke sini. Tuftu haulal qaumi ajmain. Ya, beliau membuat contoh. Tuftu haulal qaumi ajmain. Aslinya tulisannya gini. Itu nunnya tambahan, apa? Alifnya tambahan. Ajma'ina. Ya, dia majrur ya. Ini karena ikut ini majrur. Kemudian matbu'atan binahwi akta'ina. Matbu'atan yang dia diikuti binahwi dengan semisal lafat akta'ina. Maksudnya ya gini. Tuftu haulal qaumi ajma'ina akta'ina. Gitu maksudnya beliau. Matbu'atan itu halnya ajma'in. Kalimat ajma'in. Takdirnya adalah kalimatu ajma'in matbu'atan. Gitu. Tuftu ya. Walan kaya dene lafat tuftu. Utawa walan kaya dene pengucap sira tuftu. Wis keliling sapa ingsun haulal qaumi ing dalem sekitarane kaum. Ajma'ina ya sakabehane kaum matbu'atan hale den anuti binahwi lahale den anuti binahwi akta'ina kelawan sepadane lafat akta'in. Jadi matbu'atan itu sebagai hal ajma'in. Jadi ajma'in tadi diikuti lafat akta'in gitu maksudnya. Jadi contohnya jadi seperti ini. Tuftu haulal qaumi ajma'in akta'in. Ini jelasin yang tadi ya. Iya. Tawabi ajma' tadi. Jadi kalau kita ngomong kaum adalah muakkad, ajma'in muakkid pertama, akta'in muakkid kedua. Gitu. Untuk arti ya sama aja. Sama aja semuanya. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh. Bait yang ketujuh, mulai menjelaskan taukid lafzi. Taukid lafzi ini lebih mudah, lebih simpel. Taukid lafzi itu adalah taukid yang cukup mengulang lafaz. Jadi untuk memberikan taukid itu cukup mengulangi lafadznya. Maka beliau mengatakan, wa in tu'akkida kilmatan a'attaha. Wa in dan jika tu'akkid kamu mau mentaukidkan kilmatan satu kata a'attaha kamu cukup mengulanginya. Ini taukid lafzi. Nah, taruh sini ya. Jadi taukid lafzi itu cukup mengulangi maknanya saja. Mengulangi lafadznya. Persis. Dan ini bisa masuk ke fi'il dan bisa masuk ke isim. Seperti yang disampaikan Mas Amir tadi.
A'attaha bilafzihi, dengan lafadznya. Maksudnya dengan lafadznya ya lafadz itu tadi yang kamu ulangi. Bilafzihi, dengan lafadznya. Maksudnya adalah dengan mengulangi kalimat, ya, kalimat tadi, mengulangi kata tadi. Contohnya kaqaulika, seperti ucapanmu intaha intaha. Intaha intaha. Ya. Jadi kalau ini bisa masuk ke isim dan fi'il. Kalau isim contohnya ja'a Zaidun Zaidun. Kalau ini misalkan beliau memberikan contoh misalkan intaha intaha. Ada takdir yang dihilangkan misalkan ad-darsu misalkan. Atau an-nadhmu ya. An-nadham intaha intaha. Itu selesai ya? Intaha selesai. Jadi nadham ini intaha intaha. Mari, wes mari. Ya. Atau misalkan dalam Al-Quran misalkan. Ya misalkan dalam Al-Quran ya nggak penting. Misalkan Allah Ta'ala. Apa contohnya Mas Amir? Apa contoh ini misalkan dalam Al-Quran? Faza fauzan itu. Hah? Faza fauzan. Itu bukan, itu masdar. Masdar. Faza fauzan aziman ini. Faqad faza fauzan azima. Bentuknya masdar tapi posisinya dalam Iya, maf'ul mutlak. Nama lainnya kan masdar. Kenapa kok disebut masdar? Karena maf'ul mutlak diambil dari masdarnya fi'il. Faqad faza, faqad yakti temen, faza wus bejo, fauzan kelawan kabegjan, aziman kang gede. Kelawan ya dengan gitu ya, dengan kalau diartikan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia kan faqad faza, sungguh telah beruntung, faqad fauzan, dengan keberuntungan kan gitu ya, yang besar ya. Dengan keberuntungan yang besar. Ya kalau dilakukan misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Soft. Ya teman-teman soft gitu. Wajaa rabbuka wal malaku soffan. Soffan itu halnya ja'al malaku tadi. Ya. Waja'al malaku wajaa rabbuka wal malaku, ya, hal dari malak. Wajaa lan ustaqa sapa rabbuka rabbi sira wal malaku lan utawi malaikat iku hali soffan padha baris soffan yo baris. Jadi soffan itu menjadi taukid dari hal kondisinya malaikat tadi. Atau misalkan firman Allah Ta'ala wadukatil ardu dakkan dakka itu surat apa? Al-Fajr ya? Ya. Jal wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Sebelum itu ya? Ya, apa lagi? Ya, Mas Amir. Bukan yang dakka itu. Apa ya? Buka lah. Iya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Masyaallah. Kalla idza dukkatil ardu. Ya, kalla idza ketika dukkatil diguncangkan al ardu bumi dakkan. Dakkan yang pertama itu bukan taukid. Dakkan yang pertama itu maf'ul mutlak. Dari dukkat tadi. Dengan sebenar-benar guncangan dakkan. Iya, sebenar-benar guncangan gitu. Jadi benar-benar diguncangkan luar biasa. Ini juga sama, intah yang kedua itu baru tahu. Iya, intah yang pertama ini fiilnya. Ini fiil biasa, fiil dari kata yang dihilangkan mungkin ya, bisa nadham intaha gitu.
An-nadhamu jadi fa'ilnya, ini fi'il biasa, ini baru taukidnya. Baik. Ini adalah masalah taukid. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Artinya